warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi fungsi legislatif. Langsung saja, hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia terdapat 3 lembaga legislatif, yakni A. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, B. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan C. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Fungsi DPR. Menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi legislasi, 2. Fungsi anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. 1. Fungsi legislatif. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislatif, di mana DPR memegang kekuasaan dalam bentuk undang-undang bersama Presiden. Terkait dengan fungsi legislatif, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain 1. Menyusun program legislatif nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rencana undang-undang atau RUU. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintahan berganti yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU atau undang-undang. 2. Fungsi anggaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, di mana Dewan Perwakilan Rakyat membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Terkait dengan fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang, yaitu A. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan Presiden. B. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. C. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. D. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan. DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. B. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Masa jabatan anggota MPR selama 5 tahun untuk anggota terpilih dari anggota DPR dan DPD yang terpilih pada proses pemilihan. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1. Menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau melakukan pembentukan Undang-Undang Dasar yang baru. 2. Menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan. 3. Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna MPR. 4. Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. 5. Memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan Presiden atau wakilnya. 6. Melakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti. 7. Memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD. DPD adalah lembaga tergolong baru di Indonesia, di mana baru dibentuk pada bulan November 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPD merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali. Fungsi DPD mengacu pada ketentuan pasal 22 Undang-Undang 1945 dan Tata Tertib DPD RI, bahwa sebagai lembaga DPD memiliki 1. Fungsi legislasi, mengajukan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, bidang terkait ekonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Fungsi pertimbangan, memberikan pertimbangan kepada DPR. 3. Fungsi pengawasan, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Kesimpulan, lembaga legislatif mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi atas implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif, yang mana setiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga legislatif di Indonesia mempunyai struktur yang di dalamnya terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.